Ibu Elisa. Ya, Ibu Elisa. Dosen saya dulu. Oke, Ibu Elisa. Apakah oke, dulu saya menyiapkan dulu peralatan saya. Waktu ya. Jadi masih mudah siang. Adik-adik sekalian, sepertinya ini sudah hari sudah siang, pada mengantuk semua. Mungkin baiknya berdiri dulu. Oh iya. Setelah itu relax sedikit. Kalau tidak berdiri bisa berdiri. Terima kasih. Tidak berdiri ya. Iya. Oke, saya berharap. Kita berdiri terus. Berdiri dulu sih Pak. Oh, silakan. Wah, oke. Oke, terima kasih. Mau berdiri kan? Oke, diri Pak. Dilarang terbahak-bahak. Saya berharap adik-adik datang pada kuliah yang benar. Hari ini kita kuliah elektronika 2 dan hari ini adalah pertemuan pertama. Dan sebagai pertemuan pertama tentu perkuliahan ini adalah memperkenalkan mata kuliah ini, apa yang kita akan bahas dalam mata kuliah ini dan lainnya, yang lainnya. Sebagai perkenalan awal bahwa mata kuliah ini diasuh oleh 2 orang, yaitu saya sendiri dan Bapak Muhammad Dahlan Tiamusa, SSI. Jadi di mata kuliah ini kita akan belajar lebih jauh tentang di mata kuliah elektronika 2 ini adalah tentang transistor, di mana transistor digunakan dalam berbagai hal. Kita akan lihat apa saja yang akan dibahas di dalam sini dan melalui mata kuliah. Tentunya pertama kali apa yang kita akan bahas ini adalah materi kuliahnya. Tentu dimulai dengan kontrak perkuliahan seperti hari ini. Kemudian kita nantinya kita akan membahas tentang pendahuluan mengapa kita belajar dengan RC. Kemudian selanjutnya penguatan dengan RC lanjutannya. Kemudian ada penguatan dengan DC, penguat daya, balikan, penguat operasional dan osilator. Ini semua ada hubungannya dengan yang namanya transistor. Kita akan lihat nanti apa itu transistor. Dan mata kuliah ini akan dibagi 2 karena ada dosennya dari 1 pada 1 sampai 4 oleh saya dan selanjutnya 5 sampai 7 oleh Bapak Dahlan Musa. Selanjutnya buku yang kita gunakan dalam mata kuliah ini adalah Elektronika 2 jilid 2, yaitu teori elektronika teori dan penerapannya dari Bapak Sutrisno, yang penelitiannya ITB. Dan kemudian yang kedua adalah Malvino, itu prinsip-prinsip elektronika terbitan Darmawan. Jadi ini adalah 2 buku yang pertama yang kita gunakan. Tapi sebagai yang lebih banyak adalah itu yang pertama. Dan selanjutnya kita bahas penilaian. Bagaimana penilaian apa yang saya nilai di dalam perkuliahan ini sebagai wujud saya melaksanakan perkuliahan ini. Yang pertama adalah apa yang menjadi komponen penilaian. Yang pertama nilai. Kemudian tugas-tugas, kuis, dan ujian. Jadi 2 dosen ini akan menerapkan hal ini. Di mana kira-kira 10% dan tugas-tugas saya tawarkan ini tawaran. Tugas-tugas 25% dan kuis 15%. Dan yang terakhir adalah ujian, baik ujian tengah semester maupun nanti ujian akhir semester, itu 50%. Saya berharap adik-adik setuju dengan hal ini. Apakah setuju? Ya, saya setuju. Saya berharap nantinya ini adalah komponen penilaiannya. Kemudian, bagaimana dengan nilai akhir? Nilai akhirnya adalah nilai dari saya ditambah dengan nilai dari Pak Dahlan bagi 2. Jadi kalau dari atas ini Anda dapat 100, 2 orang masing ini dapat full 100% atau dapat nilai 100, maka jika 2 orang dapat nilai 100 tentu nilai Anda 100 karena 200 dibagi 2 ya berapa 100.
penentuan nilai akhir. Kemudian bagaimana dengan nilai Anda, nilai mutu Anda? Itu dapat ditentukan dengan dilihat dari sini. Jadi ini adalah standar dalam kurikulum yang dianut oleh UNAM. Jadi mana nilai A itu adalah di atas 85%. Anda tentukan dan seterusnya penilaian-penilaian yang ada. Jadi kalau kita melihat adik-adik di sini sebenarnya kalau Anda ujian misalnya di 3 bagian awal ini Anda sudah bisa mendapatkan berapa persen? 50%. Anda sudah mengambil B. Ditambah dengan ujian yang Anda bisa dapat 50%, maka bisa ya tentu dapat A. Atau Anda bisa akan menilai diri Anda sendiri dari apa komponen-komponen yang ada ini. Tapi Anda, kalau Anda rajin, ada dalam kelas, mengumpulkan tugas, dan tentu bekerja dengan baik, karena Anda bisa kerjakan di rumah. Anda bisa melakukan dengan baik. Kemudian kuis-kuis, kita bisa dengan baik Anda bisa dapatkan. Tentu Anda sudah ada pegangan, ada dasar untuk menambah nilai Anda di ujian. Seperti itu. Untuk kehadiran 10% ini, kehadiran dihitung dari kehadiran dalam kelas. Bagaimana Anda tahu kuliah tersebut jika Anda tidak hadir? Maka saya beri bonus kepada orang yang hadir. Itu nilainya. Tapi ini maksud memberi nilai kehadiran. Kemudian kuis itu dilakukan, tidak diberitahu kapan kuis dilakukan, tapi kuis dilakukan setelah akhir perkuliahan. 15 menit sebelum akhir perkuliahan, saya tidak tentukan harinya, tapi kita akan arahkan untuk menentukan apa yang Anda telah terima dalam kuliah tersebut. Jadi ini adalah sistem penilaiannya, dan jelas ini adalah kontrak perkuliahan, jadi Anda harus tahu, kita harus setuju. Dan Anda sudah setuju tadi tentang sistem komponen penilaian ini berapa persentasenya. Selanjutnya, informasi untuk Anda bahwa kuliah ini dapat kita lihat atau dapat kita berkomunikasi lewat media di luar kelas ini. Saya akan menggunakan media-media sosial sebagaimana di depan tadi, bahwa saya akan menggunakan Facebook sebagai media untuk kita berkomunikasi online. Jadi kalau habis di kelas kita punya waktu di luar, kapan saja. Apakah semua di sini memiliki akun Facebook? Memiliki. Bagus sekali. Ini adalah momen yang tepat untuk kita gunakan. Jadi di sini kita boleh berkomunikasi setelah di luar perkuliahan ini, di luar hari ini, karena ini hanya cuma sekali seminggu, Anda bisa berkomunikasi dengan saya. Dan saya akan melihat, memonitor setiap hari apa yang kita bicarakan. Jika ada pertanyaan yang tidak jelas, ada kuliah yang tidak jelas, Anda bisa pertanyakan di lain sekali. Mungkin dalam kelas ini Anda tidak mampu, belum menemukan, tapi nanti di luar Anda menemukan, bisa menanyakan. Kemudian kuliah saat ini saya rekam, dan Anda bisa mengaksesnya, mengulang perkuliahan tersebut secara online di YouTube. Dan ini adalah langkah yang bagus, karena Anda bisa mengulang perkuliahan ini dimanapun dan kapanpun. Bisa di rumah Anda menjalankan YouTube, dan Anda bisa mengulang kembali kuliah ini, sehingga Anda seakan-akan kuliah berulang-ulang untuk memantapkan apa yang Anda peroleh. Jadi perkuliahan ini tidak selesai di sini, tetapi Anda bisa mengulang kembali, sehingga apa yang dibicarakan tadi kemungkinan Anda tidak menulis semuanya. Ada penjelasan-penjelasan yang Anda miss, tetapi dengan mengulang video, Anda bisa menuliskan kembali ada apa yang hilang. Nah, ini yang penting. Kemudian audio formatnya saya rekam. Jadi di sini saya memiliki alat yang merekam audio tersebut, dan saya bisa menggabungkan slide ini dengan komponen ini. Suara saya selama saya kuliah ini direkam oleh alat ini. Jadi saya bisa kombinasi
antara suara dengan dengan slide saya ini menjadi suatu video yang Anda bisa akses dalam bentuk suara. Jadi ini adalah teknologi yang saya gunakan. Sebagaimana yang saya perkenalkan di depan tadi adalah suatu perkuliahan berbasis media online, media sosial. Dan saya berharap media sosial tidak menjadi sesuatu yang hanya untuk berpura-pura, tetapi bisa kita gunakan untuk perkuliahan. Ini adalah hal yang saya ingin berharap perkuliahan ini bisa kamu mendapatkan manfaat. Kemudian ini adalah grup yang saya sudah buat, dan kamu bisa jadi member dengan saya adalah adminnya. Kamu bisa akses untuk minta jadi member. Saya bisa berikan nantinya. Jadi Anda bisa masuk ke Elektronika 2 jurusan Fisika FIPA UNTAD. Nah, ini adalah yang baru, dan di sini bisa lihat bagaimana mahasiswa bisa bertanya tentang apa yang dibahas dalam kelas yang tidak jelas. Dan kemudian materi kuliah saya upload di Facebook tersebut. Jadi Anda bisa mendownload slide saya tersebut di sini. Oke. Selanjutnya ya, kita masuk ke pendahuluan. Jadi pada hari ini saya akan membahas tentang pendahuluan penguatan dengan essay. Minggu depan kita akan bahas ini, tetapi sebelum masuk ke situ saya akan membahas. Jadi apa yang kita akan bahas dalam penguatan dengan essay tersebut adalah bagaimana suatu transistor yang menggunakan penguatan dengan essay terhadap frekuensi rendah dan frekuensi tinggi. Kemudian juga bagaimana ini ada yang namanya transistor effect atau junction field efek transistor. Jadi transistor efek medan, begitu ya. Kemudian ada rangkaian penguat bertahap. Ya, jadi yang di atas ini satu tahap. Kemudian bagaimana kalau dua tahap? Apa itu dua tahap? Nanti kita akan lihat pada bagian penjelasan penjelasan berikutnya. Selanjutnya pendahuluan. Ya, jadi saya akan balik ke mata kuliah dasar fisika dasar 2. Anda belajar tentang hukum ohm. Kemudian juga ada hukum ohm tersebut apa sebenarnya? Jadi kita bisa melihat pada hukum ohm bahwa besarnya resistansi R itu tidak lain adalah besarnya tegangan yang diberikan di dalam rangkaian tersebut dibagi dengan arus yang mengalir dalam tersebut. Ya. Itu adalah hukum ohm, dan ini yang penting sekali untuk kita kenal dalam praktek di dalam perkuliahan kita nanti, karena ini sangat penting. Jadi kita harus kemudian hukum ohm ini menyatakan bagaimana hubungan antara arus dan tegangan. Jadi nanti kelihatan bahwa ada yang sifatnya, ya ini tadi ada korelasi. Jadi ada yang sifatnya ohmik, korelasinya bagus. Ada juga yang tidak non-ohmik, yang tidak mengikuti garis lurus ini. Jadi sifatnya ohmik kalau dia. Kemudian hukum satu Kirchhoff, ya, tentang arus listrik. Jadi dikatakan bahwa jika ada arus masuk ke suatu titik cabang, maka itu akan sama dengan yang keluar dari titik cabang. Jadi kalau sama dengan ini, katakanlah ada air melalui masuk pipa, kemudian pipa ke suatu titik cabang, apakah air yang keluar di kedua pipa tersebut, kalau Anda tampung, apakah sama dengan yang Anda masukkan misalnya dari pipa yang satunya? Ya, katakanlah seperti ya, itu sama, ini mirip. Jadi demikian juga dengan arus. Jadi pada dasarnya hukum Kirchhoff satu itu mengatakan bahwa arus yang masuk ke titik percabangan sama dengan keluar. Ataupun kalau ada yang banyak yang masuk, ada berapa percabangan yang masuk, kemudian ada banyak yang keluar, itu jumlahnya sama, yang masuk dan yang keluar sama jumlahnya. Ya. Seperti itu, itu yang perlu diketahui karena ini sangat penting. Bahan apa perlu diketahui sebelum kita masuk ke dalam pembahasan. Selanjutnya hukum Kirchhoff 2 yang kedua, ya, tentang tegangan listrik. Jadi kalau
kalau kita memiliki suatu rangkaian seperti ini namanya rangkaian tertutup. Mengapa tertutup? Karena dari ujung ke ujung komponen-komponen ini saling berkaitan. Ya. Kemudian tidak, dan hukum Kirchhoff mengatakan bahwa jumlah tegangan yang di sini, tegangan yang di sini, tegangan sini, kemudian ini juga adalah sumber tekanan. Kalau dijumlahkan itu akan nol. Mengapa? Karena dia dalam lingkaran tertutup. Ya, dia akan nol. Seperti itu. Selanjutnya di elektronika 1 Anda sudah belajar tentang transistor, dan mungkin Anda sendiri belum pernah melihat transistor. Seperti apa transistor ini? Ini adalah suatu transistor, sebuah transistor sangat kecil. Tapi apakah Anda bayangkan bahwa yang kecil itu bisa, ini adalah suatu namanya integrated IC, integrated circuit. Di sini ada ribuan, puluhan, ratusan ribu IC. Anda bisa bayangkan, ini masih besar. Kenapa bisa? Kok di sini ratusan ribu, di sini cuma satu, kok ini besar? Bagaimana bisa? Ini adalah skala, ini adalah teknologi sekarang yang disebut teknologi nano. Jadi nano itu yang kecil tadi bisa dikecilkan lagi dalam skala nano. Nano berapa? Ada yang tahu? Suruh pangkatnya itu 9. Bisa Anda bayangkan, sangat kecil sekali. Sangat kecil sekali. Dan itu adalah transistor. Dan itu adalah inti dari suatu penguat. Ya, inti dari suatu penguat. Nah, ini dia. Anda bisa, ini contoh yang lain. Dari yang saya sudah lihat tadi, mungkin adalah yang ini. Kecil. Yang juga yang besar. Tapi bisa dibuat dalam skala nano. Jadi simbolnya seperti ini. Ini yang penting. Ini adalah simbol daripada suatu transistor. Kemudian bagaimana caranya? Ini yang penting nanti karena kita akan menggunakan rangkaian setara, itu yang penting. Bagaimana dari sini menjadi rangkaian seperti ini? Kalau Anda lihat ada kemudian B. B ini adalah inputnya dan keluaran biasanya kolektor. Nah, kemudian seperti ini. Jadi input masuk. Ada bagian input dan ada bagian output. Dan bagaimana melambangkan itu seperti ini. Ya, Anda telah mempelajarinya di elektronika 1. Dan ini penting sekali untuk elektronika 2 ini. Jadi kalau Anda tidak mengerti itu, Anda harus belajar lebih banyak dan bisa menanyakannya nanti. Bagaimana kalau Anda apa yang Anda belum paham sebenarnya. Nanti kita punya bisa dibahas lagi. Selanjutnya pengandengan RC. Jadi bagaimana penggunaan RC adalah bagaimana resistor ini gampang resistor bergaul. C-nya di sini adalah kapasitor. Nah, kalau kita melihat ini yang titik-titik ini adalah kapasitansi atau kapasitor yang ada di dalam transistor. Jadi ini bukan yang kelihatan seperti ini, tapi ini dalam transistor. Itu adalah sangat mempengaruhi dalam suatu penguat. Jadi kita melihat pengaruh kapasitansinya itu nanti ini namanya kapasitansi junction dalam transistor. Itu sangat berpengaruh terhadap bagaimana transistor itu sebagai penguat. Ya, Anda memiliki misalnya HP. Sebenarnya dekat sekali dengan kita. HP itu pada dasarnya bagaimana bisa Anda mendengar suara? Itu adalah transistor di situ. Bagaimana Anda bisa membesarkan suara volumenya? Itu karena transistor. Jadi penguat suara. Itu yang sangat penting di sini. Kemudian apa yang berpengaruh di situ adalah reaktansi daripada kapasitor tersebut. Jadi kapasitor sangat berpengaruh terhadap yang namanya reaktansi X. Dan omega ini adalah ada hubungannya dengan suatu frekuensi daripada sinyal yang masuk nantinya di sini. Nah, itu hubungannya dengan frekuensi. Yaitu omega ada 2πn. Seperti itu. Kemudian keluaran daripada penguatan ini akan dibuat dalam suatu tanggapan amplitudo dan nantinya ada hubungannya dengan bagan bulu. Jadi kalau kita lihat ini kapasitor ini berhubung paralel dengan arus isyarat. Arus isyarat itu yang masuk. Ada juga isyarat keluar, ada isyarat masuk dan isyarat keluar. Kemudian jadi kalau kita lihat
junctionnya ini kapasitor yang akibat daripada dalam transistor itu paralel, dan yang ini seri dengan arus keluaran maupun dengan inputnya seperti itu. Dan itu ini nilainya sangat kecil dibanding. Ya. Dan ini adalah yang disebut sebagai bakan mode. Bagaimana kita lihat ini tanggapan frekuensi, ini namanya tanggapan frekuensi daripada suatu. Jadi ini adalah tanggapan frekuensi. Jadi bagaimana pada frekuensi rendah, ada frekuensi tengah, ada frekuensi tinggi. Dan semua kapasitor tadi itu sangat berpengaruh. Jadi nilai-nilai keluarannya itu dipengaruhi. Jadi bagaimana kalau misalnya contoh pada frekuensi rendah, yang itu disebut sebagai tapis lolos tinggi. Iya, terima kasih. Kemudian retensinya di situ berpengaruh. Yang di sini kalau yang ini tidak berpengaruh. Kenapa? Karena tidak terpasang. Ya. Tugas adalah pada area ini adalah coba sebutkan peralatan elektronik yang Anda bisa gunakan menggunakan transistor dan apa fungsi transistor tersebut di situ. Anda bisa cari di internet. Kemudian itulah akhir dari perkuliahan. Kalau ada pertanyaan, ada saran, nanti kita bicarakan secara offline di Facebook. Terima kasih. Dari aplaus yang jadi buat lain. Baik, terima kasih Pak Isa. Kita tiba kepada peserta yang berikutnya. Sebelum di 20-nya. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semua anak-anak? Baik, Pak. Alhamdulillah. Pastinya hari ini kita akan mengikuti satu sesi mata kuliah yang akan kita antarkan adalah pada mata kuliah strategi belajar mengajar. Mata kuliah ini diajarkan pada semester 3 dengan tuntutan 3 SKS dalam satu semester untuk perkuliahan di program studi pendidikan. Selanjutnya ada sebuah kontrak yang harus diketahui oleh mahasiswa.